sebenarnya kalau sekarang itu kan banyak orang uh, ketiganya di dalam hidupnya itu ada permasalahan misalnya. Karena manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kadang-kadang ada orang rohnya bagus, tubuh dan jiwanya sakit. Karena waktu diciptakan Tuhan, semua komponen itu hidup. Misalnya kalau Tuhan menciptakan itu roh, tubuh, jiwa. Sekarang setelah dia jatuh di dalam dosa, kebalik dia, jadi tubuh, jiwa, roh. Jadi hidupnya itu diatur oleh tubuhnya. Jadi tubuhnya karena di dalam dosa dia punya nafsu yang tidak bisa dikendalikan dengan apapun, gitu. Kecuali dengan firman Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang mengendalikan. Dan orang tunduk akan firman. Kalau dengan dirinya berusaha dengan apapun, dengan agamanya, dengan segala sesuatu usaha kekuatnya, dia tidak mampu karena dia itu sudah jatuh di dalam kubangan. Satu contoh, orang misalnya jatuh di dalam rawa-rawa gitu. Semakin dia itu bergerak, dia tenggelam, tidak bisa. Kecuali ada orang lain yang menyelamatkan dia, membantu dia. Kalau dia sudah jatuh, semakin dia bergerak, dia akan tenggelam dengan sendirinya. Makanya sekarang itu kalau kita ingin pulih dalam hidup itu harus ketiga-tiganya dihidupkan. Jadi yang mengontrol hidup manusia itu bukan daging lagi, harus roh. Nah, roh itu yang memberi kehidupan. Hanya Tuhan yang punya roh yang memberi kehidupan. Dan ada roh-roh lain yang memberi kematian, yang memberi janji-janji yang palsu. Ada roh ini, roh itu, roh setan, roh iblis, roh dedemit, genderuwo, macam-macam beri janji juga. Saya bisa menghidupkan rohmu, memberi kesejahteraan, memberikan damai sejahtera, memberikan hidup. Tapi kenyataan dia akan menjerat kita dan kita dibawa ke neraka. Nah, itu yang tidak kadang-kadang kita sadari. Makanya harus kita berfokus apa arti hidup, apa yang harus kita jalani, kepada siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa kita berharap, lalu kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita itu minta tolong. Karena banyak orang atau banyak roh-roh yang memberi pertolongan, tapi ujung-ujungnya juga kematian. Baik, Pak Yan, jadi terima kasih juga telah memaparkan di awal. Mungkin ini sedikit pertanyaan mungkin dari beberapa rekan-rekan tentang bagaimana sebenarnya firman bumi itu bisa diketahui, karena kan seperti yang Pak Yan katakan tadi, banyak firman yang mungkin tidak datang langsung dari Tuhan. Bagaimana memilah-milah sebenarnya konsep firman Tuhan yang murni itu seperti apa? Apakah dia mengena di hati aja, atau bagaimana, atau memang dia menjadi growth of life lah gitu? Kalau firman itu kan sudah Tuhan itu Bapa kita. Kalau dia menciptakan manusia itu tidak mungkin tanpa real ya. Sama dengan ada mobil, itu kan ada buku panduan, sama aja. Dia tuh kan menciptakan mobil ada buku panduannya gitu. Jadi dealernya yang menciptakan, bukan bengkelnya kan gitu. Nah, jadi manusia itu sebenarnya dari pihak Tuhan waktu diciptakan itu udah ada buku rollnya juga gitu. Cuma manusia itu kan ingin kesenangannya itu sendiri-sendiri. Dia ingin sebenarnya seperti Tuhan gitu, tidak mau diatur lah gitu sebenarnya jiwanya manusia. Karena manusia itu waktu diciptakan mempunyai kehendak bebas itu. Ya itu masalahnya, sehingga ingin pisah dengan Tuhan sebenarnya manusia itu, atau ingin tidak diatur lah gitu. Karena manusia itu kehendak bebas itu kan tidak senang diatur. Seperti anak kita misalnya, kita ingin yang baik lah, mendidik, kuliah, itu main HP aja, tidak mau diatur dia. Kalau dia HP-nya diambil, dia nangis malahan gitu. Makanya sekarang itu kan manusia itu malah banyak membuat agama sebenarnya. Itu sebenarnya ingin dia tuh turuti agama. Manusia yang berdosa itu
tidak akan bisa menuruti apapun yang dibuatnya sendiri. Karena agama itu kan hukum. Manusia ingin bebas, sedangkan manusia tidak mau dihukum. Semakin dia itu menaati agama, semakin dia tidak bebas. Gitu. Karena agama itu kan hukum Taurat dasarnya. 10 hukum itu sebenarnya. Ditambah etika, ditambah adat, budaya dan lain sebagainya, dicampurlah jadilah agama. Nah, sedangkan agama itu kalau dikasih manusia tidak cocok sebenarnya, karena manusia ingin bebas dari dosa. Sekarang dikasihku agama malahan dia lebih beban, dan tidak ada jadi di dalam agama apapun dengan kamu mentaati agamamu kamu dapat surga, tidak ada. Dengan mentaati agamamu mudah-mudahan kamu dapat surga. Berarti belum tentu itu artinya. Belum tentu. Karena begini, agama itu tidak pernah menjanjikan pasti. Karena di samping itu manusia pun tidak mampu melaksanakan agama 100% juga. Gitu. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan itu bukan untuk beragama, dia untuk bertuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat agama. Gitu. Berarti konsepnya berbeda. Kalau agama itu lebih ke organisasi begitu. Bukan, agama itu adalah hukum Taurat yang dikasih Tuhan. Karena begini, waktu manusia berdosa, kalau tidak dikasih hukum, dia akan melanggar hukum. Apa? Saya tidak berdosa kok, hukumnya tidak ada ya. Kan dikasih hukum dulu baru melanggar, ini namanya berdosa gitu loh ya. Tetapi manusia itu lain, malah hukum itu ditaati. Dengan saya tidak mentaati hukum, saya sedikit dosanya. Hukum ini bukan begitu sebenarnya Tuhan itu, karena dengan hukum kamu berdosa, kan begitu. Nah, tetapi manusia malah hukum itu dipakai barometer untuk masuk surga. Karena saya berbuat baik. Manusia itu bukan dituntut untuk berbuat baik oleh Tuhan, untuk berbuat benar. Karena waktu diciptakan untuk manusia itu benar. Iya, bukan baik, bukan. Tuhan tidak mencari orang baik. Banyak orang baik ini, tapi orang benar tidak ada. Intinya kalau benar itu konsepnya barometernya bagaimana? Begini, manusia itu berdosa. Dia berusaha sendiri menyelamatkan diri dengan berbuat baik untuk membuat supaya dosanya sedikit. Nah, tetapi Tuhan menuntut orang benar, bukan orang baik. Nanti kita berdebat setelah kita mati, saya orang baik. Bukan, saya tidak perlu orang baik. Saya perlu orang benar. Bagaimana supaya saya benar? Harus dibenarkan dong. Seperti misalnya motor Toyota gitu. Toyota diciptakan udah sempurna setelah rusak, yang tahu membenarkan dia pabriknya sendiri. Seperti semula mau dia baru itu. Kalau sudah keluar dealer nggak bisa lagi disebut benar. Motor itu baik gitu, apalagi bekas tabrakan. Tapi yang waktu diciptakan benar itu loh. Siapa yang bisa membenarkan? Ya Toyota pabriknya sendiri. Nggak bisa bengkel membenarkan, memperbaiki bisa dia. Gitu. Jadi ada perbedaan antara benar dan baik ya. Tuntutan Tuhan itu benar. Kita baik kan tak cocok itu. Saya baik Tuhan, nggak bisa. Kamu nggak benar. Kecuali saya membenarkan kamu, baru bisa. Tuhan yang membenarkan, yang tidak baik, yang semua busuk itu dibenarkan. Tuhan mampu kok, dia maha kuasa. Dia menciptakan. Manusia diciptakan dari tanah aja bisa. Apa memperbaiki yang tidak benar? Dia bisa membenarkan. Artinya begini, kebenaran yang Tuhan mau, karena manusia tidak mampu melakukan agama, tidak mampu berbuat baik, tidak mampu dia itu melakukan hukum Taurat. Karena ketidakmampuan itulah dikasih anugerah kamu saya. Bukan karena manusia karena baik itu, karena saking tidak mampunya dikasih anugerah. Seperti contoh misalnya di penjara kan ada namanya revisi kurang hukum tuh loh. Remisi kan. Remisi itu bukan karena narapidana berbuat baik di penjara, bukan, karena pemerintah membuat peraturan
Iya, dikasih hadiah gitu. Narapidana nggak bisa mengurangi hukumnya sendiri, nggak bisa dia. Walaupun dia di penjara berbuat baik, nyapu semua, nggak bisa mengurangi hukum. Berarti itu adalah Salah satu contoh. kasih Tuhan ya. Ya, sekarang Tuhan tuh begini, karena manusia itu, mengapa Tuhan itu kasih, yang disebut kasih, kalau tidak mengampuni orang berdosa itu tidak kasih. Oh, kasihan dia tidak makan tapi tidak bantu, itu bukan kasih, itu kasihan namanya. Ya, kasihan deh lo mati tidak makan tapi tidak dibantu, sama aja. Misalnya Tuhan duduk di sorga ini, melihat manusia itu mati di dalam kegelapan, mati di dalam neraka, kasihan deh dia manusianya. Itu bukan Tuhan itu sifat manusia. Kalau Tuhan yang namanya kasih, dia harus turun menolong, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan segala apapun yang dibuat. Itu permasalahannya. Makanya dia perlu anugerah. Makanya Tuhan itu kan, manusia itu mengapa dia beragama sebenarnya begini, dia itu beragama berseru gitu loh sebenarnya. Berseru. Dia mempersembahkan ini supaya anugerah itu turun gitu sebenarnya tujuannya. Karena mempersembahkan mana cocok, persembahkan A tidak cocok, ini mana cocok yang Tuhan senangi. Misalnya buah-buahan tidak senang juga Tuhan, binatang juga senang, dia yang bikin kok. Nanti contoh misalnya, saya punya teman kaya raya ini, lalu saya kasih Honda bebek, tersinggung malah dia bisa beli Alfa, dia Fortuner, Ferrari bisa beli, saya kasih Honda bebek malah tersinggung kan. Iya. Ya sekarang kan begini, kita harus kembali ke hakikat kita sebagai manusia. Kita diciptakan Tuhan. Hidup ini semuanya minjem, semuanya anugerah sebenarnya. Napas anugerah, semua anugerah. Tidak ada milik kita. Lalu mengapa kita dikasih minjem? Untuk memuliakan Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Lalu siapakah Tuhan itu? Itulah yang disebut Tuhan Yesus, yang sudah dikasih nama. Percaya sama dia, kita diselamatkan. Tidak percaya, karena